Barcelona secara resmi telah mendapatkan bek tengah milik Sevilla, Jules Koundé. Pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun atau sampai dengan tahun 2027. Pakar transfer sepak bola dunia Fabrizio Romano menyebutkan biaya transfernya mencapai 50 juta euro. Nilai tersebut bisa bertambah lantaran ada beberapa tambahan add-ons. Sama seperti di kontrak Robert Lewandowski, Barcelona memagari Koundé dengan klausul pelepasan, khusus untuk pemain belakang timnas Prancis ini. Blaugrana memagarinya dengan 1 miliar euro. Sebelum mendatangkan Koundé, Barcelona sudah punya sejarah yang lumayan bagus dengan Sevilla. Bahkan dalam satu dekade terakhir, ada 5 pemain Sevilla yang hijrah ke Barcelona. Koundé juga jadi rekrutan kelima Barcelona di bursa transfer musim panas, sekaligus menjadi pemain ketiga yang didatangkan dengan mahar transfer. Presiden Barcelona Joan Laporta mengatakan dirinya sangat berharap bisa memulangkan Lionel Messi ke Camp Nou. Messi dan Barcelona seperti tak terpisahkan. Namun takdir berkata lain, masalah finansial membuat Messi tak bisa bertahan di Camp Nou. Ia pun harus cabut dari Barca pada musim panas 2021 lalu. Messi kini gabung PSG. Namun meski ia masih terikat kontrak sampai 2023 di klub Prancis itu, sering terdengar kabar bahwa La Pilga bisa pulang ke Camp Nou, termasuk pada musim panas 2022 ini. Joan Laporta sebelumnya sudah pernah mengatakan ia ingin memulangkan Lionel Messi. Kini ia kembali mengutarakan keinginannya itu. Ia mengaku merasa berhutang pada Messi. Ia juga berharap La Pilga pensiun di Barcelona. Joan Laporta dengan cepat kemudian menjelaskan bahwa sejauh ini ia belum menggelar komunikasi dengan Lionel Messi. Tapi tampaknya ia tak menutup kans untuk membuka negosiasi dengan La Pilga suatu saat nanti. Pelatih Barcelona Xavi sempat ditanya soal kabar yang menyebut Lionel Messi akan balik ke Camp Nou. Ia mengaku enggan berbicara soal hal tersebut tapi tak menutup pintu bagi Messi balik ke Katalan. Kepastian transfer Charles de Ketelaere menuju AC Milan tinggal selangkah lagi pasca pakar transfer sepak bola dunia Fabrizio Romano memberikan sinyal, "Here we go," di akun pribadinya. Klub Brugge akhirnya menerima sodoran transfer sebesar 35 juta euro dari Rossoneri. Jurnalis Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Milan dan Brugge akhirnya mencapai kesepakatan soal biaya transfer. Selain mahar 35 juta euro, ada bonus-bonus lainnya. Dalam kesepakatan tersebut, Milan memasukkan klausul persentase penjualan kembali, yaitu Brugge akan kebagian beberapa persen dari penjualan De Ketelaere selanjutnya. Semua pihak puas dengan klausul tersebut. Dengan tercapainya kesepakatan di antara dua klub, De Ketelaere kini sudah dibolehkan terbang menuju Milan, Italia. Sang pemain akan langsung menjalani tes medis. Kabarnya, De Ketelaere akan menjalani tes medis pada Minggu atau Senin pagi. Siang harinya akan langsung dilakukan penandatanganan kontrak. Sebelum mencapai kesepakatan dengan Brugge, Milan sudah mencapai kesepakatan personal dengan De Ketelaere. Salah satu kesepakatannya adalah kontrak berdurasi panjang selama 5 tahun atau sampai tahun 2027. Kepindahan De Ketelaere menuju Milan akan jadi petualangan baru bagi dirinya. Sebab, ini akan jadi perantauan pertamanya keluar dari Belgia. De Ketelaere sudah berada di Akademi Brugge sejak 2017 silam. Dalam waktu 2 tahun, ia sanggup menembus tim senior Brugge. Kepastian masa depan Timo Werner di Chelsea pada musim panas ini belum pasti. Sejumlah laporan mengklaim bahwa pemain timnas Jerman itu bisa saja berada di skuad Real Madrid sebelum bursa transfer ditutup. Kabar kepergian Werner mencuat lantaran dirinya merasa tidak mendapat menit bermain yang cukup di Chelsea. Persaingan di dalam tim dianggapnya terlalu ketat. Thomas Tuchel selaku juru latih Chelsea cukup kesal dengan komentar tersebut. Pelatih asal Jerman itu tidak segan membukakan pintu kelar baginya apabila masih merengek seperti itu. Seperti yang diketahui, manajer Real Madrid Carlo Ancelotti memastikan tidak akan lagi mendatangkan pemain. Namun,
Ada kondisi dan ketentuan yang akan membuat Madrid mengubah pikirannya. Menurut laporan tersebut, Madrid hanya akan mengambil langkah peminjaman jika memang harus mendatangkan Werner. Opsi pembelian sangat tidak mungkin untuk saat ini. Dalam laporan yang sama, Madrid sedang menyiapkan sejumlah nama yang bisa jadi pelapis Karim Benzema, ujung tombak El Real. Pemain berposisi natural sebagai penyerang lebih difavoritkan.